ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan tayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin, khasatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin bilisanin arabiyyin mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa huwa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasul alaihi salatu wassalam fi hadithihi fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah ucapan puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta, zat yang maha sempurna lagi paripurna, la sinatu wala naum, yang tidak pernah mengantuk, tidak pernah pula tidur, dalam mengurus kita selaku hamba-hambanya dan makhluk ciptaannya, atas segala limpahan nikmat anugerah karunia yang Allah limpah curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini biiznillah biaqdarillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan, waktu luang kepada kita untuk sama-sama belajar dan mempelajari dan mengajarkan apa yang telah ditulis oleh para ulama kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, tauladan kita, panutan kita, contoh kita dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Siapa yang ingin bahagia dalam kehidupan dunia dan sukses dalam kehidupan akhiratnya, maka kita harus meneladani seorang yang mana seorang ini dijadikan tokoh figur Allah Subhanahu wa taala sebagai tokoh yang harus wajib untuk kita cintai, kita taati, kita ikuti, kita teladani, ya, sebagai seorang manusia yang mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jaminan ampunan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selamat dan salam tercurah kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti, mengajarkan, mengamalkan, mendakwahkan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak, menyaksikan program kesayangan kita. Pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kita akan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar, yaitu sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup seorang nabi, rasul, penutup para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila di antara kita bercerita, apabila di antara kita berkomunikasi, berdialog atau ngobrol, bercakap-cakap, berbincang-bincang, apabila seseorang yang sukanya, senangnya adalah menggibah orang lain atau membicarakan aib orang lain, biasanya sesuatu ini sangat menarik, ya, karena dikemas sedemikian rupa, dibingkai yang sangat menarik oleh iblis dan syaitan. Kalau halnya yang menjadi objek pembicaraan adalah orang lain, aib mereka, cacat mereka, kesalahan-kesalahan mereka, sehingga banyak sekali mungkin di antara acara-acara televisi yang paling digemari salah satunya adalah acara yang membicarakan tentang para artis, atlet, dan lain-lain. Nah, ketika seorang membicarakan orang lain menjadi sesuatu objek yang sangat disukai oleh seseorang, nah seharusnya ketika kita membicarakan orang-orang yang mendahului kita, di antara mereka adalah orang-orang yang saleh, bahkan mendapatkan gelar para nabi dan rasul, harusnya juga memiliki kegemaran dan kecintaan yang sama, agar kita bisa mendapatkan ibrah dan pelajaran yang berharga dari apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, dan apa yang kita ceritakan.
Apalagi orang yang kita sampaikan, orang yang kita ceritakan, orang yang kita ambil pelajarannya adalah orang yang terkemuka, populer, masyhur di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan sebagai objek percontohan, model percontohan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peribahasa bahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang, walaupun ada yang memplesetkan tak kenal maka ta'aruf. Ya, ketika Nabi SAW memerintahkan kepada kita, termasuk sahabiyun jalil Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, untuk mencintai beliau melebihi daripada kecintaannya terhadap dirinya sendiri wan nasi ajma'in, dan manusia secara umum. Maka tidak akan mungkin akan muncul dalam diri kita, jiwa kita, rohani kita bisa mencintai Nabi SAW tanpa mengenal perjalanan, pengorbanan, perjuangan hidup beliau SAW. Sehingga pelajaran ini menjadi sangat penting bagi kita, ya. Karena itu para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada, insyaallah taala kita pada episode kali ini akan membahas tentang ad-dakwah al-jahriyah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman para ikhwah dan ummahat yang bergabung dalam Zoom kesempatan malam hari ini, ya. Mungkin setelah pariwara nanti saya minta bantuannya untuk membaca sebagian paragraf yang tertera dalam kitab ini, dan juga para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada, barangkali ada yang mau berinteraksi, berkomunikasi dengan kami, silakan menghubungi nanti di akhir acara di layanan telepon 0811900712 atau melalui layanan chat di 0811900913. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Syukran, jazakumullah khairul jaza wa barakallahu fikum lil jami' bagi semua para ikhwah maupun umat fiddin azanillah wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak, menonton, menyaksikan program kesayangan kita di Syarah Nabawiyah dengan mengutip dan mengambil kitab yang berjudul Rawdatul Anwar fi Syaratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala. Tapi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan pada muqaddimah, pada pelajaran malam hari ini, insyaallah kita akan membaca dan mempelajari di kitab ini pada halaman 37 pada PDF yang nanti akan tampil di televisi antum, ya, yaitu Al-Jahru Bid-Da'wati, yaitu Al-Jahru Bid-Da'wah atau dakwah Al-Jahriyah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Sebagaimana yang kita fahami dan kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah, yang melakukan ekspansi. Dalam hal ini adalah menyebarluaskan risalah agama yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada beliau untuk disebarluaskan, agar yang menikmatinya bukan hanya Nabi SAW dan keluarganya, kan, tapi agar ta'umul faedahnya bisa lebih menyeluruh, ya, dan lebih banyak orang yang bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi SAW untuk berdakwah. Dan kemudian yang pertama kali beliau dakwahi dan menjadi objek dakwahnya atau mad'u'nya adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini adalah keluarga dan orang-orang terdekat. Dan kita telah pelajari pada pelajaran sebelumnya bagaimana keberhasilan Nabi SAW mentarbiyah, mendidik, mengkader, ya, para sahabat, sebagian para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, sehingga muncullah Khadijah bintu Khuwailid ummahatul mukminin, ya, istri Nabi SAW, wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib dan juga Zaid bin Harithah yang digelari As-Sabiqun Al-Awwalun, kemudian dari jalur Abu Bakar As-Siddiq, kemudian berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengislamkan beberapa para sahabat dan mereka mendapatkan hidayah Islam. Kemudian setelah itu selanjutnya adalah ketika Nabi SAW memiliki para sahabat-sahabat yang berloyalitas tinggi kepada beliau SAW dan juga menjadi penolong-penolong agama Allah yang siap berjuang, siap berkorban, siap dipanggil kapan saja. Dengan Nabi SAW, kemudian mulai satu demi satu di antara mereka menyusun kekuatan. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi melalui ayat yang isinya adalah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, bagaimana secara detail dan lengkapnya kita akan baca di halaman 37 ini. Baik, silakan bagi teman-teman para ikhwah ataupun mahat yang
telah hadir bergabung bersama kami di Zoom, silahkan untuk membantu melakukan raise hand atau angkat tangannya. Tafadhol. Baik, silakan Pak Subhan, Telaga Harapan Bekasi. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaifa haluk Pak Subhan? Alhamdulillah Ustaz. Baik, bikhair ya. Baik, fadhal iqra fi sufati 37 ya, halaman 37, al-jahru bid'awati. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-jahru bid-da'wati. Ad-da'watu fil aqrabina. Wa ba'da an qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa sanawatin fi sabilid da'wati al-fardiyati wa wajadalaha adzanan saghiyatan wa rijalan solihina min samimi Quraisyin wa ghairiha wa tamahhadat laha as-subulu wa tahayya'a lidhuhuriha al-jawu anzalallahu ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashiratakal aqrabin waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni badi'um mimma ta'malun fi syuratis syu'ara. Fajama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashiratahu al-aqrabina wa hum banu hashimin wa ma'ahum nafarun min bani al-mutallibi wa qala ba'dal hamdi wa syahadati at-tauhidi innar ra'ida la yukadzibu ahlahu wallahi law kadzabtu an-nasa jami'an ma kadzabtukum walau gharartu an-nasa jami'an ma gharartukum wallahi alladzi la ilaha illa huwa inni la rasulullahi ilaikum khasatan wa ilan nasi kafatan wallahi la tamutunna kama tanamuna wa la tab'asunna kama tastaiqiduna wa la tahasabunna bima ta'maluna wa la tajazzuna bil ihsani ihsanan wa bisu'i su'an wa innaha al jannatu abadan aw an-naru abadan. Fatakallama al qaumu kalaman layinan waira ammihi Abi Lahabin fa innahu qala khudhu ala yadayhi qabla an tajtami'a alaihi al-ardu fa in salamtumuhu idzan dalaltum fa in mana'tumuhu qataltum. Faqala Abu Talibin wallahi lanamna'anahu ma baqaina. Faqala aidan imdi lamma amarta bi fa wallahi la azala akhwatuka wa amnaka wairu an nafsi la tatawani ala firaqi dini Abdul Muttalibi. Baik, Hasan, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Lil qari fa subhan hafizakallah. Baik, ikhwani fi din, azanillah wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada. Baik, sebagaimana yang tadi sudah dibaca, sekarang kita akan menjelaskan sedikit dari isi maupun sebagian kaidah lugawiyahnya. Baik, al-jahru bid-da'wati, judul yang ada dalam pembahasan ini adalah al-jahru bid-da'wah. Ya, al-jahru bid-da'wah. Jahr, nah sebagaimana yang sering kita dengar, salat jahriyah, gitu ya, sirriyah. Nah, ini lawan daripada sirriyah. Pada pelajaran sebelumnya atau pada episode sebelumnya kita membahas tentang ad-da'wah as-sirriyah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam door to door,
ya, dari orang per orang yang disebut sebagai dakwah al-fardiyah, dakwah yang secara individu atau personal, satuan orang per orang, yang kemudian beliau melakukan strategi bagi orang-orang yang mereka memang dikenal sebagai orang-orang yang mudah untuk didekati dan juga bisa dipengaruhi dan juga sudah percaya dengan Nabi SAW. Begitu juga sebaliknya. Ad-da'watu fil aqrabina, yaitu dakwah al-aqrab, kepada orang-orang yang paling dekat. Secara bahasa kata aqrab adalah isim tafdhil, ya, isim tafdhil, aqrab. Dari kalimat qurba yaqrubu, qurbanan, yaitu maknanya adalah dekat. Nah, ketika kalimat ini dibuat menjadi isim tafdhil mengikuti wazan af'al, yang maknanya adalah sangat dekat, terdekat, paling dekat. Ad-da'watu fil aqrabin, yang dimaksud adalah dakwah dari Nabi SAW, dan menjadi objek dakwahnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Siapa orang yang paling dekat dengan kita? Ada tentu adalah keluarga kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman karib dan teman-teman dekat kita. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa ba'da an qada Rasulullah, wa ba'da an qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa sanawatin. Setelah Nabi SAW menghabiskan, menyelesaikan salasa sanawat, ya, selama 3 tahun, fi sabili da'wati al-fardiyati, yaitu dalam melakukan dakwah fardiyah. Masya Allah, ya. Bagaimana beliau dituntut kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW sudah menemukan yang hak. Nabi SAW telah menemukan kebenaran. Nabi SAW telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hidayah ini beliau dapatkan dengan susah payah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntut kepada diri beliau untuk bersabar. Nah, ketika orang yang mendapatkan hidayah dan orang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hidayah, apapun hidayahnya yang jelas berkaitan dengan keislaman seorang, keyakinan seorang, akidah seseorang, tentu di antara kita semangat untuk mendakwahkannya. Tentu di antara kita semangat untuk bisa mengajak orang lain kepada hidayah yang sama dengan kita. Kan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi SAW untuk bersabar selama 3 tahun. Ya, salasis sanawat, selama 3 tahun. Ketika beliau sudah tahu bahwa Islam adalah agama yang hak, tidak dengan serta-merta terburu-buru beristiqjal, bahwasanya Nabi SAW kemudian mendakwahkan dakwah Islam ini kepada siapa saja yang dia temui, siapa saja yang beliau dapati, siapa saja yang beliau berkomunikasi dengannya, tidak. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada Nabi SAW untuk sedikit membangun kekuatan. Ya, ketika banyak orang di antara kaum muslimin, keluarganya, para sahabatnya yang kemudian sudah berkenalan dengan Islam, mendapatkan hidayah Islam dan kuat keimanannya, kuat keislamannya, kuat akidahnya, baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk berdakwah ini secara terang-terangan. Ya, ini sekaligus pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Banyak di antara kita yang semangatnya ini mengalahkan daripada strategi yang harusnya dimiliki oleh seorang dai, juru dakwah dan seterusnya. Ya, sehingga bagaimana melihat mad'u, situasi yang sedang kita hadapi, fiqih dakwah al-waqiyah. Ya, ketika kita melihat ada yang di hadapan kita melakukan kemungkaran dan seterusnya, kita mungkin ketika baru mendapatkan hidayah, kemudian baru ngaji dan seterusnya, ingin melakukan apapun yang kita mau. Ya, padahal Nabi SAW dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih timing yang tepat. Ya, kapan Nabi SAW kemudian menjaharkan, ya, kemudian membuat dakwah ini menjadi terang. Wa wajadalaha adzanan saghiyatan. Ya. Dan kemudian Nabi wajada menemukan, mendapati laha, yang dimaksud adalah laha adalah dakwah. Adzanan saghiyatan, adzanan, udhun, yaitu orang-orang yang punya telinga. Dalam hal ini adalah orang yang bisa mendengar dan banyak mendengar. Saghiyatan maknanya istima'iyatan, ya, atau mustami'atan, yaitu orang-orang yang banyak mendengar dan mau mendengar. Nabi SAW pentingnya itu dulu. Ada orang yang kemudian dikabarkan tentang sebuah berita, yang berita ini diyakini sebuah kebenarannya. Kemudian orang-orang sudah banyak didoktrin,
banyak dicuci otaknya, banyak diberikan berbagai macam materi, bahkan dijadikan sebagai budaya dan tradisi, tentu saja sulit bagi kita untuk merubahnya. Maka ada orang yang mau mendengar adzanan saghiyatan, ini merupakan sebuah keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditemukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam seiring berjalannya proses dan perjuangan beliau dalam berdakwah. Wa rijalan salihin. Rijalan jamak daripada rajul. Ya, yang ma'tuf kepada adzan. Rijalan salihin yang dimaksud adalah para laki-laki yang soleh. Siapa para laki-laki ini? Maksudnya tokoh-tokoh. Orang yang disegani, orang yang berwibawa, orang yang punya pangkat, orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Itu namanya rijalan salihin. Ya, mereka orang-orang yang bisa menerima dakwah Nabi SAW ternyata terciduk dalam tanda kutip. Mereka salah satunya adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang jadikan tokoh di kalangan masyarakat. Min samimi Quraisyin. Min samim bimana min firqati Quraisyin. Min samimi Quraisyin, yaitu dari kalangan golongan orang-orang Quraisy wa ghairiha, ataupun selain daripada orang Quraisy. Tentu yang pertama kali menjadi objek dakwah beliau adalah orang Quraisy. Beliau berasal dari situ, berkecimpung di situ, ya, lahir dan besar di situ, ya. Wa tamahadat laha as-subulu. Ya, tamahadat laha as-subulu. Tamahadat dari kata tamhid, ya, kata tamhid. Maksudnya secara bahasa adalah pengantar, ya. Maksudnya adalah beliau telah jalan as-subul jamak daripada sabil, as-subul ya tamahadat, dia sudah mulai terbentang, sudah mulai kelihatan. Ya, sudah dilakukan start muqaddimah oleh Nabi alaihi salatu wasallam laha, yakni li dakwah. Ya, pada dakwahnya ini sudah mulai terbentang jalan-jalannya. Ya, sudah mulai kelihatan jalan-jalannya. Yang ini dirintis oleh Nabi alaihi salatu wasallam melakukan babat alas di mana? Di Mekah. Wa tahayya'a li dhuhuriha al-jawu. Wa tahayya'a li dhuhuriha al-jawu. Nah, al-jawu. Jawu ini secara bahasa maknanya adalah cuaca, ya, secara bahasa. Al-jawu. Wa tahayya'a li dhuhuriha al-jawu. Sehingga al-jawu, cuacanya, kondisinya, keadaannya itu sudah tahayyu, ya, maknanya sudah mulai siap, ya. Li dhuhuriha, yaitu untuk menampakkan, memperlihatkan dakwah ini. Nah, jadi Nabi tidak tergesa-gesa. Beliau melakukannya step by step, tadarrujan, yaitu bertahap satu demi satu, sesuai dengan arahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Anzalallahu ta'ala ala rasulihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, sebuah ayat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215 dan 216. Ya, sebenarnya di sini ada satu ayat lagi, kalau dalam kitabnya ini disebutkan dari mulai ayat 214, ya. Karena di situ poin pentingnya salah satunya ada firman Allah Subhanahu wa taala wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, wa anzir ashiratakal aqrabin, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala teruskan wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin fa in 'asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di awalnya, tepatnya di ayat yang ke-214, mungkin nanti bisa dilihat lagi oleh para pemirsa maupun para ikhwah yang bergabung dengan Zoom, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzir ashiratakal aqrabin. Anzir ini fi'il amr. Ya, dia fi'il amr. Sebagaimana dalam kaidah usul fiqh mengatakan al-amru lil wujub. Ya, al-amru lil wujub, bahwa perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Ya, bahwa maka Allah Subhanahu wa taala salah satunya mengatakan dalam ayat tersebut wa anzir ashiratakal aqrabin. Anzir, berikanlah peringatan. Ashirataka bimana ahlaka. Ya, bimana ailataka. Yaitu keluarga kamu. Akrabin, yang terdekat dulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Berikan peringatan kepada keluarga engkau yang paling dekat, akrabin. Ya, ini perintah untuk dakwah jahriyah secara terang-terangan, akan tapi masih terbatas, masih mahdud. Masih terbatas kepada orang-orang tertentu, tidak di blow up sedemikian rupa, kemudian disebarkan secara nyata, secara keseluruhan. Tidak, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan batasan-batasan kepada Nabi untuk mengamankan dakwah ini. Ya, agar dakwah yang kemudian dikawal oleh sebagian para sahabat yang saat itu sudah memiliki loyalitas tinggi kepada Nabi alaihi salatu wasallam bisa terus eksis, ya.
Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid janahaka. Wakhfid, lagi-lagi fi'il amr. Mananya apa? Rendahkanlah, khafat. Ya, dalam bahasa Arab ada kalimat khafat, ya, mana majrur, rendah. Wakhfid janahaka, mana nafsaka, wakhfid janahaka, yaitu rendahkanlah dirimu. Limanittaba'aka, kepada orang-orang yang mengikuti engkau. Lihat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan satu untuk berdakwah, dan menjadi objek dakwanya adalah orang-orang yang terdekat dengan Nabi alaihi wasallam. Nah, ketika mereka kemudian sudah dirangkul dan sudah berhasil mendapatkan apa yang Nabi alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dengan hal tersebut, maka Allah perintahkan kepada Nabi, waqfid janahaka, ya, maka rendahkanlah dirimu. Jangan sampai orang yang kemudian sudah ikut kepada Nabi, memiliki loyalitas tinggi kepada Nabi, berwala kepada Nabi, beriman kepada Nabi, mencintai Nabi, lepas. Ya. Maka di sini ada pelajaran akhlak, pelajaran adab. Limanittaba'aka, kepada orang yang sudah ngikutin kamu. Itu adalah aset. Ya, keberlangsungan dakwah ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam minal mu'minin, di kalangan orang-orang mukmin. Yang dimaksud adalah para sahabat yang beriman. Fa in asauka, dan jika asauka, yaitu asau, ya, aso yuksi, asauka, aso yaksi, asauka, ya, apabila mereka itu asau, yaitu bermaksiat kepadamu, membangkang kepadamu, ya, faqul inni bari'um mimma ta'malun, maka katakanlah sungguhnya saya bariun, berlepas diri, mimma ta'malun, dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Nabi alaihissalam sebagai nadhir, beliau adalah sebagai orang yang memberikan peringatan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kemudian diterima, maka Nabi diperintahkan untuk berlemah lembut kepada mereka dan juga merendahkan diri di hadapan mereka. Kan tapi ketika mereka kemudian menolak, membangkang, mengingkari Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau, faqul inni bari'um mimma ta'malun. Saya berlepas diri dengan apa yang kalian kerjakan. Karena memang tugas Nabi SAW hanya menyampaikan sebagai tabligh atau muballigh. Ya, orang yang menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan titipkan amanah tersebut kepada beliau. Taib. Fajama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashiratahul aqrabin. Jama'a, yajma'u, ya, mengumpulkan. Atau bisa juga dibaca jamma'a. Ya, bisa juga dibaca jamma'a, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam ngapain? Mengumpulkan. Siapa yang dikumpulkan oleh beliau? Ashiratahu al-aqrabin. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Yaitu berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka karena perintah ini sudah datang, Nabi SAW mendata dalam tanda kutip siapa kerabat-kerabatnya, sanak saudaranya yang terdekat. Wahum Banu Hashimin. Ya, salah satunya adalah mereka Banu Hashim, anak keturunan daripada Hashim. Ya, sebagaimana kita ketahui Nabi SAW dari sisi silsilah dan nasabnya di awal-awal pertemuan kita, ya, pada episode-episode awal, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Hashim, yang merupakan bapak daripada Abdul Muttalib, ya, buyut daripada Nabi SAW, Banu Hashim. Ya, karena Hashim ini tidak memiliki Abdul Muttalib saya sebagai anak, ya, dan juga memiliki anak yang lain sebagaimana yang kita bahas di awal-awal dahulu. Maka tentu saja keturunannya bukan hanya Nabi SAW, maka ada orang-orang lain yang kemudian menjadi Banu atau anak keturunan daripada Hashim. Wa ma'hum nafarun min bani al-Muttalibi, dan bersama dengan mereka ada nafarun, ya, firqatun atau hizbun, ya, sekelompok daripada Bani al-Muttalib. Faqala ba'dal hamdi wa syahadati tauhidi, maka kemudian Nabi SAW berucap dan berkata, ba'dal hamdi, setelah mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa syahadati tauhidi, dan bersyahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setelah mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau mengucapkan sebuah hadis, ya, dalam hadis ini, innar ra'ida la yakdzibu ahlahu. Inna ar-ra'id, ar-ra'id bermakna ad-dal,
yaitu orang yang menjadi penunjuk jalan. La yakdzibu ahlahu, dia tidak akan berdusta kepada keluarganya. Ya tentu saja apabila ada orang yang kemudian biasa berdusta, dia tidak akan tega mendustakan keluarganya. Orang yang biasa menipu, dia juga tidak akan tega menjadi objek penipuannya adalah kerabatnya. Ya, walaupun orang tersebut biasa sering melakukan tindak kebohongan, penipuan dan seterusnya. Ya, karena orang sebesar-besar apapun kesalahannya, maka dia sangat mencintai keluarganya. Ya, sangat mencintai keluarganya. Ya, ketika kita lihat bagaimana ada orang yang jahat mungkin, ada orang yang kemudian ahli maksiat, tentu saja dia berkeinginan bahwasanya keluarganya jangan sampai ada yang bernasib sepertinya, mengikuti jejaknya. Pasti cita-cita dari orang tua, cita-cita dari keluarga kita menginginkan bahwa kita lebih baik daripada mereka. Nah, inna ra'ida la yakdzibu ahlahu. Ya, bahwasanya ra'id, orang yang menunjuk jalan ini, la yakdzibu ahlahu, dia tidak akan ya berbuat bohong atau menipu atau berbohong kepada keluarganya. Wallahi, demi Allah, lau kadzabtun nasa ya jami'an, demi Allah, seandainya jika saja kadzabtun nas, saya membohongi orang-orang, membohongi manusia. An-nasa dibaca maf'ul dengan fathah, mansub dengan fathah. Sebagai maf'ul bih. Seandainya saya itu ya mendustakan manusia jami'an, semuanya, seluruhnya, semuanya saya bohongin. Maka dzabtukum, saya tidak akan mendustakan kalian. Saya tidak akan berdusta kepada kalian. Artinya apa? Keluarga berarti objek yang dijadikan pengecualian dalam berdusta. Ya. Walau gharartun nasa, seandainya saya berbuat goror. Ini seringkali kita temui dalam istilah fiqh muamalah. Yaitu maknanya penipuan. Ya, walau gharartun nasa, walaupun jika seandainya saya menipu manusia jami'an, semuanya, magharartukum, saya tidak akan menipu kalian. Jadi objek penipuan ini hanya diberikan kepada orang lain, tidak diberikan kepada keluarga. Ya, adapun kepada keluarga biasanya feedbacknya apa? Kita berikan yang terbaik, pelayanan yang maksimal, servis yang utuh ya pada mereka. Wallahi alladzi la ilaha huwa inni la rasulullahi ilaikum khassatan wa ilan nasi kafatan. Nabi SAW melanjutkan apa yang beliau sabdakan, wallahi, demi Allah, alladzi la illa huwa, yang mana tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, inni la rasulullahi ilaikum. Dan di sini di hamzahnya dibaca fathah, anni la rasulullahi ilaikum, ya ba'dal qasam. Ya, setelah al-qasam. Ya, hamzahnya boleh berfathah. Anni la rasulullahi ilaikum. Sungguhnya aku la rasulullah, benar-benar seorang rasul. Lamnya lam ibtidai atau lamul taukid ya, ditakkid. Sungguhnya aku benar-benar seorang rasul ilaikum khassatan. Ya, saya adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala khassatan, secara khusus, wa ilan nasi kafatan, dan kepada manusia secara kafah, keseluruhan. Ya, kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Ya, karena seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada kalian secara khusus. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian. Wallahi. Ya, kemudian Rasulullah SAW kembali mengucapkan al-qasam, sumpah. Wallahi, la tamutunna kama tanamun. Rasul memberikan berita dan kabar, menginformasikan kepada para keluarganya, la tamutunna. Ya, di sini dengan menggunakan nun taukid, la tamutunna. Ini aslinya tamu tu nanna gitu ya. Tamu tu nanna, karena dengan domir antum. Ya, dengan berbagai macam kaidah yang kemudian dikatakan la tamu tunna ya. Yaitu dengan taknya itu dibaca dengan dhammah. Ya, kalau di sini fiilnya adalah fiil berdhamir anta gitu ya, niscaya dia akan mabni. Ya, mabninya bukan dengan dhammah tapi dengan fathah. Misalnya ada fiil mudhari yang bersambung dengan nun taukid, yajlisan, yaktuban, yakhrujan, mabni dengan fathah.
Nah, ketika di sini dibacanya dengan dhammah berarti ada indikasi bahwasanya ada huruf waw dan nun yang dibuang. Ya. Berarti dhamir antum. La tamutunna kama tanamun. Kalian itu benar-benar akan mati kama tanamun, sebagaimana kalian tidur. Tidur adalah sebuah keniscayaan dan kepastian. Tidak mungkin ada orang yang tidak tidur. Mungkin saja sehari, 2 hari kalau orang punya penyakit insomnia atau sulit tidur. Ya, tapi kemudian dia akan menggunakan berbagai macam cara. Bagaimana caranya untuk mengistirahatkan dirinya? Minum obat, jamu, pijat dan lain-lain ya. Untuk apa? Agar bisa tidur. Karena di sini adalah waktu rohah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ja'alna laila libasa. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ja'alna laila libasa. Allah Subhanahu wa taala jadikan lail di waktu malam sebagai waktu istirahat, libas. Ya. Wala tub'atsunna kama tastayqidun. Wala tub'atsunna kama tastayqidun. Tub'atsunna dari kalimat ba'atsa yab'atsu. Nah, di sini dengan menggunakan fi'il mudhari' majhul sama dengan dhamir antum. La tub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan kembali setelah mati. Kama tastayqidun, sebagaimana kalian tidur, Allah Subhanahu wa taala bangunkan lagi. Tastayqidun, bangun dari tidur. Nah, begitu juga orang mati kemudian Allah bangkitkan lagi. Ya, sangat mudah orang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat mudah membuat orang tidur. Dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang yang sudah mati sebagaimana orang yang sudah tidur kemudian bisa kembali terjaga. Wala tuhasabunna bima ta'malun. Dan kalian benar-benar akan dihisab. Ya, akan dihisab bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan ujangan, petuah, wanti-wanti kepada kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hasibu anfusakum. Ya, hisablah, hitunglah diri kalian. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung. Ya, bagaimana hadis ini atau athar ini atau peninggalan atau khabar yang berasal daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana Anas bin Malik menceritakan sampai mengikuti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau memberikan nasihat untuk dirinya yang didengar oleh Anas bin Malik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Karena dengan cara seperti inilah kita bisa mengaudit diri kita. Mana yang lebih besar, mana yang lebih banyak antara perbuatan baik dan antara perbuatan buruk. Sehingga nantinya di akhirat akan memudahkan jalan kita. Ya, ketika kita sudah menimbang, ternyata timbangan tersebut menurut persepsi kita dan apa yang kita rasakan dan kita alami, ternyata keburukan itu lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan dengan kebaikan yang kita lakukan. Kita segera ya untuk agar bisa membayar dengan apa yang bisa kita lakukan dari perbuatan kebajikan atau kebaikan. Wala tujzawunna bil ihsan. Wala tujzawunna bil ihsan. Juga sama ya kalimat jaza. Ini juga sama kita hukumi sebagai fi'il mudhari' majhul. La tujzawunna, ya, kalian benar-benar akan diberikan jaza, diberikan balasan bil ihsan, dengan balasan yang baik, ihsanan, dari perbuatan baik, yaitu balasan yang baik. Ya, orang akan memanen sesuatu yang dia tanam. Panen apel, nanam apel akan panen apel. Nanam anggur akan panen anggur. Tidak mungkin sebaliknya. La tujzawunna bil ihsani ihsanan wa bisu'i su'an. Dan akan dibalas juga bisu'i su'an, yaitu dengan keburukan. Ya, dengan apa yang sudah kita lakukan berupa perbuatan keburukan. Sebuah kaidah mengatakan al jazaa'u min jinsil amal. Jaza, balasan itu tergantung daripada amal. Ya, apabila amal tersebut adalah amal yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan dari hasilnya. Apabila dia melakukan amalan keburukan, dia pun akan mendapatkan keburukan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Wa innaha al jannatu abadan awin naru abadan. Ya, sungguhnya ini adalah surga yang dia nikmati selama-lamanya, awin naru abadan, atau justru tempat kembalinya adalah nar, yaitu neraka, juga abadi selama-lamanya. Waliyadzubillah. Allah musta'an. Fatakallama al-qawmu
kalaman layyinan. Nah, setelah mereka dari Banu Hashim dan nafarun min Bani Al-Muttalib, mereka dikumpulkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaratahu, beliau mengumpulkan ya kerabat-kerabatnya. Fatakallama al-qaumu kalaman. Takallama al-qaumu kalaman. Maka kemudian kaum yang dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasallam berucap kalaman layyinan. Ya, kalaman layyinan. Dengan ucapan yang layyin, bermakna latif. Ya, dengan ucapan yang latif, ucapan yang lembut. Menanggapinya dengan cara santai. Gairu ammihi Abi Lahabin, kecuali ammihi, paman dari jalur ayahnya. Siapa? Abi Lahab. Ya, yang merupakan keluarga Nabi, paman Nabi, om Nabi, yang merupakan saudara daripada Abdullah, yang merupakan ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan putra daripada Abdul Muttalib, pamannya. Lihat ya bagaimana beratnya dakwah Nabi alaihi wasallam. Beliau bukan hanya harus mendakwahkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau berupa risalah nubuwah, tapi di sisi yang lain beliau juga harus menghadapi orang-orang personal yang notabene tidak semuanya menerima dakwah beliau. Justru yang kemudian menolaknya dan bahkan juga mengancam, bahkan menyelisih beliau adalah kaum kerabatnya. Salah satunya adalah pamannya yang bernama Abi Lahab. Fa innahu qala, kalau yang lain menanggapinya dengan cara santai, maka Abu Lahab mengatakan, khudu ala yadayhi. Khudu ala yadayhi qabla an tajtami' alaihi al-arabu. Khudu. Ya, secara bahasa mananya adalah mengambil. Akhadha ya'khudhu, khudh. Mengambil. Khudhu ala yadayhi, tapi yang dimaksud di sini beri pelajaran ya kepada dia. Berikan siksaan kepada dia. Qabla an tajtami' alaihi al-arabu, sebelum orang-orang Arab ini berkumpul. Ya, yang kemudian mereka nantinya akan sama-sama bersepakat dan akan sama-sama bekerja sama untuk memberikan pelajaran kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ini yang diucapkan oleh pamannya Abu Lahab. Fa'in salimtumuhu idzan dhalaltum. Ya, atau bisa dibaca dhuliltum. Fa'in salimtumuhu idzan dhuliltum. Dan jika salimtumuhu, ya kalian itu menerimanya. Ya, salima yaslamu, menerima apa yang didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan ucapan beliau, ajakannya, seruannya, dakwahnya. Idzan dhuliltum, kalian itu akan dihinakan. Kalian itu akan dihinakan. Ini ucapan provokasi dan propaganda yang dilakukan oleh pamannya Abu Lahab. Ya, agar keluarga-keluarga yang lain dipengaruhi dan diprovokasi oleh Abu Lahab ini. Agar tidak mau menerima bahkan menolak dakwah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Fa in mana'tumuhu qutiltum. Nah, wa in mana'tumuhu qutiltum. Nah, jika kalian itu melindunginya, ya, melindunginya, qutiltum, kalian ini akan dibunuh. Jadi artinya dalam bahasanya Abu Talib dengan apa yang diucapkan ini, maju salah, mundur salah. Dilema yang dimiliki oleh sebagian kerabat Nabi alaihi salatu wasallam dengan apa yang diucapkan oleh Abu Lahab ini. Harapan, keinginan, angan-angan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya paman-pamannya ini dan keluarganya bisa menerima dakwah beliau, bahkan ikut membantu dalam mensukseskan dakwah ini. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian pada dakwah beliau alaihi salatu wasallam, yaitu berupa dakwah Islam, akidah as-sahih. Faqala Abu Talibin, maka kemudian Abu Talib mengatakan, wallahi, ya, wallahi. Ini berarti Abu Talib saudara daripada Abu Lahab dan paman Nabi alaihi salatu wasallam yang lain masih dari jalur ayahnya, yang merupakan anak daripada Abdul Muttalib dan ayah daripada Ali bin Abi Thalib. Wallahi lanamna'unnahu ma baqaina. Lanamna'annahu ma baqaina. Kemudian Abu Talib ini mengatakan, wallahi, demi Allah, lanamna'annahu ma baqaina, kami benar-benar akan melindungi dia. Lihat, ada dua kubu. Satu, Abu Lahab ingin memberikan pelajaran kepada Nabi.
satu saudaranya, paman Nabi yang lain, masih dari jalur ayahnya, Abu Thalib ingin melindungi beliau. Ya, ingin melindungi beliau. Lanamna'annahu ma baqaina. Kami benar-benar akan melindungi dia selama kami masih hidup. Ma baqaina. Wa qala aidan. Ya, dan dia juga mengatakan imdi lima umirta bihi. Imdi lima umirta bihi. Terusin. Lanjutin. Teruskan. Lanjutkanlah lima umirta bihi, dengan apa-apa yang kamu diperintahkan dengannya. Ya, lima umirta bihi. Teruskan. Ini ucapan daripada Abu Thalib yang menentang ucapan daripada Abu Lahab. Fa wallahi, lihat ya, di sini banyak orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang kafir Quraisy. Mereka di sini ucapan-ucapannya dengan wallahi, wallahi, demi Allah, demi Allah. Secara tauhid rububiyahnya mereka orang-orang yang mengakui. Dan ini kita tentu saja disentuh dalam pelajaran akidah. Ya, tapi dalam tauhid uluhiyahnya bagaimana keimanan mereka diuji. Dan ternyata walaupun Abu Thalib Allah Subhanahu wa taala berikan pengorbanan, perjuangan, perlindungan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tapi hidayah milik Allah. Nabi alaihi salatu wasallam tidak sanggup, tidak bisa memberikan hidayah itu kepada paman yang dicintainya secara silsilah. Ya. Imdi lima umirta bihi, fallahi, ya, fallahi la azalu ahutuka wa amna'uka. Saya masih senantiasa akan terus ahutuka, menjaga kamu, wa amna'uka, dan melindungi kamu. Ghaira anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muttalibi. Ghaira anna, padahal meskipun nafsi, diri saya, la tutawi'uni, ya tidak bisa mengeluarkan diriku, ala firaqi dini Abdul Muttalib, untuk berpisah dengan agamanya Abdi Al-Muttalib, berpisah dengan agamanya Abdul Muttalib. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebagai manusia yang dijadikan sebagai seorang nabi dan rasul dan hidup dalam keluarga bangsawan. Keluarga yang disegani, keluarga yang berwibawa, keluarga yang bermartabat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada beliau dari keluarganya beberapa orang paman yang berloyal kepada beliau. Sebagaimana kita ketahui Hamzah bin Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan sebagian bibi-bibi Nabi alaihi salatu wasallam. Akan tetapi perlawanan yang sangat besar dan sangat dahsyat justru terjadi juga dari keluarga beliau. Ya, bahkan mereka adalah para dedengkotnya, mereka adalah provokatornya, mereka adalah orang-orang yang menjadi pencetusnya. Ya, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam harus bisa mengorbankan perasaan dalam dirinya demi dakwah ini bisa tersalurkan, tersampaikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Baik. Sekarang kita lanjutkan sedikit, ya masih ada waktu, ala Jabal As-Safa. Ala Jabal As-Safa. Tapi silakan di sini mohon dibantu, ya. Siapa yang ingin membaca, saya persilahkan. Baik, Pak Ahmad Jufrianto. Hadir. Assalamualaikum Pak Ahmad. Sami'tani, bisa didengar? Hilang tape, ya, silakan. Ada yang bisa bantu? Baik, akhwat itqan barangkali bisa membantu, silakan membaca. Akhwat itqan mawjudah? Ada, silakan buka mikrofonnya. Naam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, kaifa haluki? Khair? Alhamdulillah khair Ustaz. Tafadhali iqra'i. Silakan dibaca di halaman 38 ini ala Jabal As-Safa. Baik, kita tidak akan baca seluruhnya, nanti saya bilang stop, nanti sampai di situ. Tafadhali. Naam Ustaz.
على جبل الصفا وفي غطوان ذلك نزل أيضا قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فصدع الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فعلا أعلاها حجزا ثم حتف يا صباحه وكانت كلمة إنذار التخبير عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم ثم جعل ينادي بطون قريش ويدعوهم قبائل يا بني Fihr. يا بني فهر يا بني عدي يا بني فلان يا بني عبد المناف يا بني عبد المطلب فلما سمعوا قالوا من هذا الذي يهتف قالوا محمد فأسرع الناس إليه حتى إن الرجل إذا لم يستطيع أن يخرج إليه أرسل رسولا لينظر ما هو فلما اجتمعوا قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم. خلاص طيب حسبك طيب جزاك الله خير بارك الله فيك للقارئة وجميع الآخرين. Taib ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada, dan juga para ikhwah maupun akhwat yang hadir sebagai partisipan di Zoom ya, ada 22 orang, masyaallah barakallahu fikum. Taib kata penulis di sini beliau meneruskan ala Jabal Safah. Nah, sekarang kita sedikit masuk kepada dakwah terang-terangan Nabi alaihi wasallam, bagaimana beliau kemudian bukan hanya kepada keluarga intinya saja. Nah, sekarang sudah mulai terang-terangan beliau menampakkan, mendakwahkan ini kepada orang-orang Quraisy secara umum. Ala Jabali As-Safa, yaitu di atas gunung As-Safa. Ya, sebagaimana kita ketahui Safa, Marwa yang kemudian kita jadikan sa'i ketika umrah dan haji. Ya, ternyata ini memiliki histori dan memiliki sejarah dalam keberadaan Islam. Wa fi ghuduni dzalika nazala aidan qauluhu ta'ala. Wa fi ghuduni dzalik, ini maknanya sementara itu, ya. Wa fi ghuduni dzalik, sementara itu. Nazala aidan qauluhu ta'ala, ucapan firman Allah Subhanahu wa taala turun juga ya kepada Nabi alaihi salatu wasallam setelah tadi dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, 15 dan 15. Allah Subhanahu wa taala kemudian ya turunkan di dalam surat yang lain, yakni surat Al-Hijr ya. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar. Ya, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ya, fasda' itu adalah peringatan juga atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fasda'. Ya, dakwahkan secara nyata, jelas, terang-terangan. Bima tu'mar, dengan apa yang engkau diperintahkan. Wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Di satu sisi Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah dengan apa yang beliau diperintahkan berupa dakwah jahriyah secara terang-terangan. Di sisi yang lain kemudian Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan kepada Nabi untuk berpaling dari orang-orang musyrik. Fasa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendapatkan ayat ini atau mendapatkan atau menerima atau mendengar atau mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fasaida Rasul kemudian saida, beliau naik. Ya, naik. Itu saida yas'adu, itu maknanya naik. Saida alal mimbar berarti naik ke atas mimbar. Makanya salah satunya lift dalam bahasa Arab disebut mis'ad karena alat untuk naik, lift, mis'ad. Nam saida ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin.
Kemudian Rasulullah SAW beliau naik dalam suatu hari ala Safa, ya, di atas gunung Safa, bukit Safa. Fa'ala, nah ini bukan fi'lan ya, fa'ala a'laha hajaran. Ya, kemudian beliau naik ke atasnya hajaran yang merupakan batu-batu, ya, merupakan batu-batuan. Kemudian beliau naik di atas batu yang paling tinggi puncak daripada bukit Safa ini. Summa hatafa, ya, kemudian beliau berteriak, ya, atau apa ya bahasa kitanya ya, berteriak, ya Sabaha, ya Sabaha, kata. Ya Sabaha, ini ucapan Nabi SAW ketika beliau sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah jariyah. Beliau naik ke atas bukit Safa dan kemudian mengatakan ya Sabaha, ya Sabaha. Maknanya apa? Ini adalah kalimat peringatan bahwa mau ada sesuatu yang sangat penting yang ingin diumumkan oleh orang yang mengucapkan ini. Nah, di sini jelaskan ya, wa kanat kalimatu indarin yang tukhbiru an hujumi jaishin aw wuqu'i amrin 'azimin. Ya, di mana kalimat ya Sabaha merupakan kalimatu indarin, kalimat indar, bentuk kewaspadaan atau perhatian. Sebagaimana mungkin dalam bahasa Indonesia perhatian gitu ya. Ini juga kalimat ya Sabaha gitu ya. Wa kanat kalimatu indarin, yaitu kalimat yang menunjukkan kepada bentuk kewaspadaan atau perhatian. Tukhbiru an hujumi jaishin. Misalnya dikabarkan, bisa dibaca tukhbar ya. Tukhbaru an hujumi jaishin, yaitu dikabarkan dengan kalimat ya Sabaha tadi, an hujumi jaishin, ada serangan dari pasukan. Ya, serangan dari pasukan. Intinya adalah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang penting atau membahayakan. Awuku'i amrin azimin, atau kejadian perkara yang besar. Ya, wuku'i terjadinya amrin azimin, perkara yang besar. Summa ja'ala yunadi butuna Quraisyin. Ya, kemudian beliau ja'ala yunadi. Ja'ala di sini masuk af'al asyuru'. Ya, af'al asyuru'. Ya, ja'ala, bada'a, ya, dan seterusnya. Summa ja'ala yunadi, kemudian beliau mulai yunadi, menyeru, memanggil butuna Quraisyin, cabang orang-orang Quraisy. Ya, cabang orang-orang Quraisy, pentolan orang-orang Quraisy. Butun ini jamak daripada batunun. Jadi artinya orang Quraisy yang bercabang-cabang, punya berbagai macam bani, ya. Wa yad'uhum qabaila. Dan beliau memanggil kabilah-kabilahnya. Ya, bermanggil kabilahnya. Ya bani Fihr, ya bani Adi, ya bani fulanin, ya bani fulanin, ya bani Abdi Manafin, ya bani Abdul Muttalibi. Semuanya dipanggil oleh Nabi. Setelah beliau sampai di puncak bukit Safa, kemudian mengatakan ya Sabaha, kemudian semua dari orang-orang Quraisy, dari cabang-cabang di antara orang-orang Quraisy, dari kabilah-kabilahnya dipanggil oleh beliau. Ya, dari Bani Fihr yang paling tertua. Ya Bani Adi, Bani Fulan, Bani Abdi Manaf, Bani Abdul Muttalib. Semuanya dipanggil, dikumpulkan oleh Nabi SAW. Falamma sami'u qalu, maka tatkala mereka mendengar. Namanya dari tempat ketinggian, kita ketahui tempat tersebut atau waktu tersebut belum ada mikrofon, mukabbir dan lain-lain. Sehingga kalau ada orang yang berteriak di atas bukit atau di atas puncak, yang bawah-bawahnya pasti akan kedengaran, suaranya akan menggema. Falamma sami'u, maka tatkala mereka mendengar, qalu, mereka mengatakan, man hadza alladhi yahtif? Siapa ini yang lagi teriak-teriak nih? Nah, sebagaimana kita juga begitu ya. Kalau ada dari masjid atau apa gitu ada suara, kemudian kita sering apa? Suruh diam gitu ya, karena ada sesuatu yang penting yang diumumkan, tak ada orang yang meninggal ya atau yang lain-lain ya. Qalu, mereka mengatakan Muhammad. Nah, berarti mereka sudah tahu persis bagaimana suara dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk beliau berarti orang yang sangat terkenal di kalangan kabilahnya. Fa asra'an nasu ilaihi, maka kemudian orang bergegas ya untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta innar rajula idza lam yastati' an yakhruja ilaihi arsala rasulan liyanzura ma huwa. Ya. Orang-orang pada bergegas, buru-buru, tergesa-gesa menuju kepada panggilan tersebut, menuju kepada panggilan Nabi. Ya Sabaha, ya Sabaha. Hatta innar rajula, hingga kalau ada tokoh idza lam yastati, dia tidak bisa, tidak mampu an yakhruja ilaihi, ya untuk bisa keluar menemui Nabi, karena saat itu tidak bisa, sedang sibuk, sedang bekerja atau punya aktivitas gitu ya. Arsala rasulan liundira ma huwa, kemudian dia mengutus
rasulan. Rasul yang dimaksud sini bukan rasul secara istilah ya. Maksudnya adalah rasulan, utusan. Dia mengirim utusan. Nah, arsala rasulan. Kalau ada tokoh yang dipanggil tadi jadi pentolannya atau jadi pimpinannya, dia tidak bisa hadir memenuhi panggilan Nabi, maka dia akan mengutus orang lain. Ya, coba kamu datang sana jadi wakilnya. Itu apa sih maksudnya gitu ya? Sampai ada seseorang yang sampai di atas puncak Bukit Sofa kemudian manggil mereka. Falamma ijtama'u qala, maka tatkala mereka semua sudah pada ngumpul, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi bisafhi hadzal jabali turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Ya, pertemuan kali ini akan kita tutup dengan bacaan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian lanjutannya akan sangat seru, ya, akan sangat seru. Bagaimana beliau kemudian setelah mengumpulkan orang-orang dan orang-orang pada berkumpul di hadapannya, beliau mengatakan kepada mereka, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi bisafi hadzal jabal. Bagaimana pendapat kalian seandainya saya memberikan informasi, kabar kepada kalian, anna khailan bil wadi bisafi hadzal rajul. Ada khail, ya, kuda-kuda perang. Bil wadi, ya, di bukit atau di lembah. Bisafi hadzal jabal, di atas permukaan gunung ini. Beliau mengkhabarkan ada di bawah kaki gunung ini kuda-kuda perang yang akan menyerang kita. Bagaimana kalau misalnya saya menginformasikan ini kepada kalian sekarang? Turidu an tughira alaikum. Dari kalimat aghara yughiru, maknanya hajama yahjum, yaitu menyerang. Di mana kuda tersebut ingin menyerang kalian. Ingin menyerang kalian. Akuntum musaddiqiyya. Apakah kalian percaya dengan saya? Apakah kalian percaya denganku? Nah, kalimat akuntum musaddiqiyah. Kuntum itu dari kalimat kana, karena dia fi'il madhi yang bisa ditasrif. Ya, karena dia fi'il naqis tapi bisa ditasrif untuk fi'il madinya. Dari kana yakunu, kana kanu. Domir antum berarti kuntum. Berarti antum di sini sebagai isim kana. Mana khabarnya? Khabarnya harus mansub. Musaddiqina, takdirnya begitu ya. Musaddiqina dengan menggunakan jamak mudzakkar salim yang mansubnya dengan ya. Karena dia diidhafahkan dengan ya mutakallim, maka syaratnya adalah nunnya harus dihadzaf. Musaddiqina. Nah, na-nya harus dibuang. Musaddiqi dan ya lagi. Nah, ya-nya menjadi dua, double, maka diidgham. Jadilah musaddiqiyya. Ya, akuntum musaddiqiyya. Apakah kalian itu percaya dengan saya? Ya. Kemudian bagaimana jawaban daripada orang-orang kafir Quraisy ketika itu, khususnya di kalangan bani-bani dari yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam tadi, apakah mereka menerimanya, apakah justru menolaknya, dan apa yang mereka ucapkan dengan perumpamaan atau khabar yang akan diberikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang atau pada episode selanjutnya. Tapi barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada materi kesempatan kali ini, yaitu dakwah jahriyah atau dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Tapi nanti di akhir acara barangkali ada interaktif atau pertanyaan dari para pemirsa Hasan TV, silahkan menghubungi di layanan telepon 0811900912 atau di layanan chat 0811907913, dan kami akan memberikan beberapa faedah berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di acara kesayangan kita di Syarah An-Nabawiyah di Bersama Hasan TV setelah pariwara berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Syukran wa jazakumullah khairal jaza. Barakallahu fikum buat para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak, menonton, menyaksikan program kesayangan kita di televisi yang mendekatkan kita kepada sunnah Nabi SAW yang kita cintai, Hasan TV. Pada pelajaran Sirah An-Nabawiyah, dia mengutip dan mengambil kitab Sirah An-Nabawiyah Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala.
Tapi ikhwani fiddin azanillahu wa yakum, dan juga para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada, kita akan membahas atau membacakan sedikit ya. Silakan barangkali ada yang mau bergabung dengan kami. Fadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bu, di mana? Dari Situbondo, Ustaz Firian. Masya Allah. Pahlan Ustaz. Ya, bagaimana Bu? Barakallahu fiik ya Ustaz. Barakallah. Mau tanya tentang ini sholawat Ustaz. Di sini ada bacaan sholawat seperti ini, mohon diterjemahkan nanti ya Ustaz. Soalnya kami ini belum memahaminya masih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa asqilid dolimin bid dolimin. Kemudian yang kedua, wa aridna min bainin min salimin wa ala alihi wa sahbihi. Ini apa maknanya Ustaz, mohon diterjemahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, syukran wa jazakillah khairal jaza. Taib, dari apa yang sudah ditanyakan dari Situbondo ya, ini mungkin sudah beberapa kali sudah masuk ke kami. Saya mengucapkan syukran jazakillah khair atas partisipasinya kepada kami ya. Taib, berkaitan dengan salawat yang tadi sudah dibacakan ya, walaupun agak sedikit kurang jelas saya ya, cuman ada beberapa poin yang saya tangkap gitu ya, bahwasanya ini adalah salawat yang mungkin bagi saya sendiri baru pertama kali ya mendengar salawat yang seperti ini, karena kita memang diajarkan oleh Nabi SAW dengan salawat-salawat yang diajarkan oleh beliau ya. Salah satunya adalah salawat Ibrahimiyah yang sebagaimana yang kita pelajari dan yang kita baca setiap kita selesai sholat di tasyahud akhir ya. Kalau ada lafaz atau teks dari salawat yang intinya adalah berselawat kepada Nabi SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan juga wa akhrij, dan yang saya tangkap gitu ya dari apa yang tadi diucapkan secara garis besarnya adalah selawat juga ya, mengucapkan selawat kepada Nabi SAW, semoga Allah memberikan selawat dan salam kepada beliau, dan selebihnya adalah ya keluarkan kami dari kezaliman dan seterusnya. Itu yang saya pahami konteksnya ya, karena kurang terdengar suaranya, dan juga mungkin dari sisi tulisannya supaya lebih supaya lebih jelas ya. Jadi secara detailnya seperti apa, maksudnya seperti apa, saya belum pernah mendengar dari salawat tersebut ya. Allah taala alam. Taib, mungkin saya akan bacakan atau berikan dua faedah saja ya, sebagaimana biasa dalam pelajaran kali ini, yaitu yang pertama adalah skala prioritas dalam dakwah ya, sangat diperlukan. Taib, skala prioritas dalam berdakwah sangat diperlukan ya. Seorang yang menjadi juru dakwah, orang yang menjadi da'i, orang yang menjadi muballigh, orang yang menyampaikan sesuatu yang hak, menyampaikan hadis, menyampaikan sunnah, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dia harus paham tentang mad'u'nya, orang yang menjadi objek menerima dakwah tersebut. Ya, salah satunya adalah kita ada yang disebut umatud dakwah, ada yang disebut umatul ijabah. Ya, umatud dakwah, ada yang disebut umatul ijabah. Umatud dakwah, semua orang, baik dia muslim maupun kafir, laki ataupun perempuan, anak muda maupun orang tua, semua berhak untuk mendapatkan dakwah ini. Ada yang namanya umatul ijabah, umat yang kemudian mereka mengijabah, ya, menerima dakwah kita. Ya, maka ketika skala prioritas ini ada dalam dakwah, kita bisa mengatur strategi. Ya, mengatur strategi, bagaimana strategi yang bisa kita ambil ya untuk mensukseskan dakwah yang sedang kita canangkan tersebut. Ya, kita canangkan tersebut. Ya, ini adalah bentuk skala prioritas yang dimiliki oleh seorang dai ya, ketika dia menyuruh kepada mad'unya. Ya, menyuruh yang orang yang menjadi objek seruannya ya, dalam hal ini maupun keluarga, kawan, teman, ya, kerabat dan lain-lain. Tentu saja mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada orang yang bisa disampaikan secara keras, ada orang yang harus dengan lemah lembut ya. Dan ini adalah salah satu di antara bentuk skala prioritas yang dibutuhkan kepada seorang hamba. Kemudian yang kedua adalah keluarga sebagai objek dakwah terbesar dan paling utama. Baik. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah.
dengan tahapan-tahapannya. Ya, tahapan yang pertama mulai daripada tahapan kepada orang-orang yang menjadi keluarga intinya yang sering ditemui oleh beliau. Yang kedua kemudian keluarga secara umum sampai akhirnya kepada masyarakat secara luas. Nah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum. Qu anfusakum. Ya, kalimatnya dari ki, ya, maknanya ki, dari waqayaqi wiqayatan. Yaitu jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, perintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita, setelah diri kita sudah berusaha untuk kita jaga dengan kapasitas keilmuan kita, dengan kemampuan kita, dengan semangat kita. Ya, kemudian di sisi yang lain Allah perintahkan untuk menjaga keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, Nabi SAW tentu saja sebagaimana dengan kita sangat mencintai keluarganya. Ya, sebagaimana juga dengan kita, ada yang bisa menerima dakwah kita, ada juga yang tidak. Inilah butuhkan kesabaran. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai proses, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mementingkan hasilnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai proses yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba ketika dia melakukan perbuatan kebaikan. Tapi ini adalah faedah sedikit yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan meneruskan kembali bagaimana sepak terjang, perjuangan, pengorbanan, napak tilas dari Nabi SAW dalam menyebarkan dakwah ini. Kita akan semakin terenyuh, kita akan semakin tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh beliau, dan kemudian akan menjadikan ini sebagai cermin bahwa dakwah kita kalangan masyarakat, dakwah kita kepada keluarga belum apa-apanya dibandingkan dengan dakwah yang beliau lakukan dan beliau sampaikan. Saya mengucapkan jazakumullah khairul jazak kepada para pemirsa Hasan TV yang masih setia ya bersama dengan kami. Begitu juga kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang soleh dan soleha yang bergabung sebagai partisipan join di Zoom ini. Saya ucapkan jazakumullah khairul jazak ya. Kami tunggu kedatangannya kembali pada episode yang akan datang. Ya, semoga berfaedah, bermanfaat ya, khususnya bagi ana yang menyampaikan. Semoga bisa menjadi amal soleh dan pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang menang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang disalah dari diri saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Naktafi bihadzal qadar bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.